Ya, selamat pagi semuanya. Kembali lagi bertemu dengan saya di mata kuliah kepemimpinan. Agenda kita hari ini adalah membahas mengenai bab 2, ya. Bab 2 dari RPS yang sudah kita siapkan. Apa itu bab 2? Ya. Bab 2 bicara tentang apa? Jadi tema bab 2 yang akan kita bahas dari mata kuliah ini adalah mengenai hakikat nilai, etika, dan moral dalam kepemimpinan. Sederhananya, ya, kita akan mencoba menganalisis kepemimpinan seseorang itu dari perspektif nilai, etika, dan moral. Nah, untuk bisa menganalisis tentang nilai, etika, dan moral dari seorang pemimpin, maka kita harus tahu dulu apa itu nilai, apa itu etika, dan apa itu moral. Ya, oke, baik mahasiswa semuanya. Nilai, apa itu nilai? Menurut saya nilai adalah itu yang mewakili perilaku atau keadaan umum individu yang dianggap penting oleh individu itu. Ya. Contohnya apa misalkan? Ya, ketika kita melihat ada seseorang yang memiliki kebiasaan itu tersenyum, begitu ya, menyapa temannya, selamat pagi, selamat siang, gimana kabarnya, begitu ya. Jadi perilakunya itu sangat menyenangkan sekali. Ya, dia menyapa orang, dia memberikan selamat, begitu. Nah, dari perilaku seperti itu, kira-kira bisa menduga nilai apa yang dia hidupi. Nilai apa yang ada di dalam pribadi ini? Ya, kalau kita berkaca dari 12 nilai Majung, kira-kira nilai apa yang dia implementasikan dengan perilakunya yang mudah menyapa, begitu ya, hangat kepada orang yang ada di sekitarnya, bukan hanya menyapa, tapi juga ngajak ngobrol, gimana kabarnya hari ini? Kira-kira di balik perilaku ini ada nilai apa? Ya, ada nilai apa? Ramah dan menyenangkan. Ya, jadi ramah dan menyenangkan itu mewakili perilaku dari orang itu. Dan saya yakin ramah dan menyenangkan itu menjadi penting bagi dia sehingga dia implementasikan. Nah, inilah mahasiswa semuanya definisi menurut saya hakikat nilai adalah itu yang mewakili perilaku atau keadaan umum seseorang dan dia merasa bahwa itu adalah sesuatu yang penting. Oke, baik, kita akan mencoba belajar dari beberapa ahli, ya. Misalkan ini dari Doni Kusuma, di dalam bukunya mengenai pendidikan karakter. Menurut Doni Kusuma, nilai itu adalah sesuatu yang memberikan makna dalam hidup, yang memberikan titik tolak, ya, isi tujuan dalam hidup. Nah, kalau ikut definisi dari Doni Kusuma, maka kita bisa menduga bahwa nilai itu bermakna bagi orang itu. Ya, nilai menjadi tujuan dan isi dari orang itu. Kalau tadi contohnya adalah orang yang sangat hangat, ramah dan begitu menyenangkan, maka kehangatan begitu ya, keramahan itu menjadi bermakna bagi dia. Makanya dia lakukan itu. Ya. Oke, kalau ikut definisinya Fuad Farid ya dan kawan-kawan di dalam bukunya mengenai akal budi ya, dia mengatakan bahwa nilai adalah standar atau ukuran yang digunakan untuk mengukur segala sesuatu. Jadi nilai itu menjadi patokan, ya. Nilai itu menjadi ukuran bagi dia. Ya, oke. Satu lagi bicara soal nilai, menurut seorang Max Scheler, ya, cara menangkap nilai bukan dengan pikiran, melainkan dengan suatu perasaan yang intensional, perasaan yang begitu mendalam, tidak dibatasi dengan perasaan fisik atau emosional, melainkan dengan keterbukaan hati atau budi. Jadi, mahasiswa semuanya, menurut Max Scheler, nilai itu tidak selalu rasional, tidak selalu bisa ditangkap oleh akal budi. Ya, dia membutuhkan keterbukaan hati. Ya, contoh konkretnya apa? Misalkan, ya, ada sebuah cerita.
seorang anak muda umur 18 tahun, dia pergi ke penjara untuk menemui ayahnya. Ya, kenapa ayahnya di penjara? Karena ayahnya telah membunuh ibunya. Dia pergi ke penjara untuk mengatakan apa? Ayah, aku memaafkan kamu. Ini kan sesuatu yang tidak masuk akal. Ya, kenapa kamu memaafkan dia? Dia ini sudah membunuh ibumu. Dia ini sudah membunuh satu-satunya orang yang kamu cinta, yang dekat dengan kamu. Ya, seharusnya yang terbunuh itu bukan ibumu, tapi ayahmu yang kurang ajar. Tapi justru dia pergi ke penjara untuk memaafkan ayah. Nah, ini kan butuh keterbukaan hati. Ya, sama aja ketika saya mendengar ada cerita ya seorang teman yang mau memaafkan istrinya yang sudah berkhianat kepadanya, mengkhianati dia. Ya. Nah, tetapi sang suami ini memaafkan istrinya. Nah, ini kan sesuatu yang kadang-kadang sulit ditangkap oleh nalar atau akal budi. Nah, menurut Max Scheler, ini hanya bisa ditangkap oleh sebuah keterbukaan hati. Jadi melibatkan hati. Nilai melibatkan hati tidak selalu dengan rasionalitas. Nah, ini menurut Max Scheler. Ya. Oke. Nah, pertanyaannya, Pak Felix, bagaimana kalau saya nanti diminta, ya tugasnya di sini kan mampu menganalisis nilai yang dihidupi oleh seseorang. Caranya gimana? Ya tentu saja caranya adalah bagaimana kita bisa melihat perilakunya secara cermat. Ketika kita mampu melihat perilakunya, tindakannya, maka kita bisa menarik sebuah benang merah. Dari perilaku ini, apa sih yang mendasarinya? Nah, apa yang mendasari inilah yang bisa kita sebut sebagai nilai. Contohnya tadi, ya, oh ada orang yang hangat sekali, suka menyapa, ramah, tersenyum, menyapa orang, begitu ya, sangat hangat sekali lah. Perilaku ini, ya, di balik perilaku ini, apa yang mendorongnya, ya? Apa yang mendorong sampai perilaku itu muncul? Nah, inilah yang dinamakan nilai. Nilai ramah dan menyenangkan yang membuat dia mampu untuk ramah, ya, membuat dia mampu untuk hangat dengan banyak orang. Oke, bisa dipahami ya? Nah, oke. Konkretnya gimana lagi, Pak? Contoh yang lain bagi seorang pemimpin. Misalkan ada seorang pemimpin, pemimpin agama Katolik begitu ya, yang namanya Paus. Dia sempat Paus Yohanes Paulus kedua. Dia sempat apa namanya, mau dibunuh, sempat ditembak begitu ya. Jadi ada orang yang menembak dia karena dia ingin Paus itu mati. Ya, memang sudah ditembak tetapi, apa namanya, Paus ini segera dilarikan ke rumah sakit, tidak sampai meninggal, ya. Nah, kemudian beberapa tahun kemudian, si Paus ini pergi mengunjungi orang yang mau membunuhnya itu di penjara, dan Paus ini mengatakan, "Aku memaafkan kamu." Ya. Nah, perilaku memaafkan tadi, nilai apa sih, ya, di balik perilaku dia pergi ke penjara, kemudian menemui penjahat itu, ngobrol, ya. Kemudian di akhirnya dia mengatakan, "Aku memaafkan kamu." Nah, di balik perilaku ini ada nilai apa? Nilai memaafkan, ya. Nah, paham? Ya, gampang ya? Oke. Banyak sekali, ya. Jadi, caranya adalah kita lihat dulu, cermati dulu perilakunya, tindakannya, kemudian mencoba bertanya, di balik tindakan ini, apa yang mendorongnya? Dan itu adalah nilai. Ya. Pak, bagaimana kalau kita menganalisis nilai yang dihidupi oleh seorang pemimpin? Kan pasti nilainya banyak. Iya, tentu. Mungkin lebih dari satu. Tetapi minimal kamu bisa memetakan apa nilai yang dominan yang banyak dia hidupi. Jokowi misalkan. Kenapa sih Jokowi itu mau belusukan? Kenapa sih Jokowi itu mau mendengarkan rakyatnya? Dia pergi ketemu rakyatnya, dia duduk santai ya, kemudian mendengarkan. Di balik perilaku itu ada nilai apa sih yang dihidupi oleh si Jokowi ini? Ya, misalkan nilai apa? Nilai pelayanan. Dia melayani. Sebagai pemimpin itu bukan semena-mena begitu ya. Bukan minta pejabat yang tidak pernah ke lapangan, tidak mau repot. Dia ini mau ke lapangan.
ya mau ketemu rakyatnya untuk mendengarkan. Nah, nilai ini pelayanan bisa, nilai cinta, cinta kepada rakyat juga bisa. Nah, itu ya, bisa dipahami. Pak, saya kan nggak begitu tahu soal nilai-nilai, minimal 12 nilai Majung. Kan kamu tahu, ya. Nah, jadi dari 12 nilai Majung ini kira-kira dari perilaku tadi nyambung di mana sih? Nah, begitu ya. Oke, baik. Eee, Berikutnya, jadi nilai itu dibagi dua, jenisnya ada dua. Yang pertama adalah nilai akhir, yaitu mengacu pada keadaan akhir yang diinginkan. Yang kedua adalah nilai instrumental, yaitu nilai yang mengacu pada tipe-tipe perilaku. Misalkan tadi, seorang suami memaafkan istrinya yang sudah mengkhianatinya. Ya, memaafkan di sini nilai instrumental atau nilai akhir? Ya, nilai instrumental. Kenapa? Karena memaafkan itu masuk pada tipe perilaku, perilaku memaafkan. Nah, tujuannya apa sih memaafkan tadi? Ada nilai akhir yang ingin dikejar, yaitu apa? Keharmonisan keluarga, keutuhan keluarga. Keutuhan keluarga, keharmonisan keluarga menjadi nilai akhir. Ya, memaafkan tadi nilai instrumental. Ya, oke, bisa dipahami ya? Oke, baik. Ini contohnya ya bisa dibaca sendiri nanti nilai akhirnya seperti apa, instrumental seperti apa. Oke, saya masuk ke bagian yang kedua. Ya, setelah nilai kita akan mencari tahu etika dan moral. Apa itu etika? Apa itu moral? Apakah etika dan moral itu sama atau berbeda? Oke, baik. Saya ambil dari buku Etika Bisnis, eee, karya Bertrand sama Sonny Kirafia. Nah, di sini dijelaskan, etika itu berasal dari kata ethos bahasa Yunani yang artinya adat istiadat atau kebiasaan. Ya. Etika sebagai praksis berarti dia bicara soal nilai-nilai, norma-norma moral. Sejauh itu dipraktekkan atau justru tidak dipraktekkan, ya, meskipun atau seharusnya dipraktekkan. Etika sebagai refleksi adalah pemikiran moral yang berpikir tentang apa yang harus dilakukan atau tidak boleh dilakukan oleh manusia dalam hidupnya. Jadi sederhananya etika itu adalah sebuah perilaku, sebuah tindakan, ya. Ah, apakah tindakan itu baik, ya, etis, atau tindakan itu tidak baik atau tidak etis. Nah, etika itu nanti tugasnya adalah memberikan alasan. Ketika perilaku ini dikatakan baik, alasannya apa? Ketika perilaku ini tidak baik, alasannya apa? Nah, inilah etika. Dia merefleksikan, dia menanyakan sebuah perilaku. Ini perilaku etis atau tidak? Kalau etis alasannya apa, tidak alasannya apa. Paham ya? Oke, ini etika. Nah, etika dan moral itu sama secara etimologi. Jadi dari asal katanya, etika dan moral itu sama. Etika itu dari bahasa Yunani, kalau moral itu dari bahasa Latin. Artinya sama, adat istiadat atau kebiasaan. Ya. Etika lebih luas, etika adalah filsafat moral. Etika berkaitan langsung dengan perintah atau larangan yang bersifat konkret. Moral itu soal baik atau buruk. Ya, oh orang itu tidak bermoral, berarti orang itu buruk. Ya, orang itu bermoral berarti orang itu baik. Ya, jadi moral itu bicara tentang baik dan buruk. Ya, ada penilaian di situ. Ya. Tapi kalau etika itu masih netral, dia bisa jadi tidak baik atau tidak etis atau sebaliknya karena alasan tertentu. Jadi harus ada alasannya. Ya, oke. Inilah pedoman-pedoman yang bisa kita pakai untuk menentukan apakah tindakan itu etis atau tidak. Ya, namanya teori etika. Ya, oke. Teori yang pertama namanya teori teleologi. Maksudnya apa? Nanti silahkan dibaca sendiri. Maksudnya sebuah tindakan, sebuah perilaku itu dikatakan baik atau buruk, ya,
itu dilihat dari tujuannya. Kalau tujuan tindakan itu baik, maka itu adalah tindakan yang etis atau beretika. Sebaliknya, kalau tindakan itu, perilaku itu tujuannya tidak baik, maka tindakan ini dikatakan tidak etis ya atau tidak baik. Paham ya? Oke, yang menjadi pedoman adalah tujuannya. Kalau tujuannya baik berarti tindakan ini baik, tindakan ini etis. Kalau tujuannya tidak baik berarti tindakan ini tidak etis, tidak baik. Ya, paham ya? Oke, menarik. Lanjut adalah mengenai jadi teori teleologi ini bagi menjadi dua, yaitu egoisme etis dan utilitarianisme. Maksudnya apa, Pak? Egoisme etis. Jadi sebuah tindakan seorang pemimpin itu dikatakan baik atau etis kalau tujuannya baik, tapi untuk dirinya sendiri. Maka disebut egoisme etis. Ya, jadi baik untuk dirinya sendiri. Oke, yang kedua adalah teori utilitarianisme. Ya, menurut teori ini, tindakan seorang pemimpin itu dikatakan etis, dikatakan baik kalau tujuannya untuk kebaikan banyak orang. Sekali lagi, dikatakan etis atau baik kalau tindakan pemimpin ini memiliki tujuan untuk kebaikan banyak orang. Ya, oke, menarik kan? Pernah mendengar cerita mengenai Robin Hood? Ya, film Robin Hood. Nah, di situ dikisahkan kan bagaimana Robin Hood itu mencuri uang orang kaya, yaitu mereka keluarga kerajaan darah biru. Uangnya dicuri dan dibagikan ke orang miskin. Bagi kerajaan, Hollywood itu seorang penjahat karena dia mencuri. Tetapi bagi rakyat jelata, ya, dia ini adalah pahlawan. Kenapa? Karena dia bagi-bagikan duit bagi para orang-orang miskin, ya, penduduk miskin begitu. Nah, ini jadi tindakan dari Robin Hood itu dikatakan etis kalau tujuannya etis. Ya, tujuannya etis dari mana? Dari banyak orang. Ya, kalau tidak etis dari apa tadi? Ya dari egoisme etis. Ya, oke, bisa dipahami di sini ya. Jadi dikatakan baik ketika tujuannya baik untuk dirinya sendiri atau untuk banyak orang. Oke, teori yang kedua adalah teori deontologi atau teori kewajiban. Ini gandeng dengan teori hak. Ketika kamu bicara eh, itu adalah sebuah kewajiban sekaligus itu sebenarnya hak. Contohnya begini, Pak Felix misalkan ya, hari ini kewajibannya itu mengajar. Ketika hari ini Pak Felix tidak mengajar, maka ini tidak etis. Ya, kenapa? Karena Pak Felix tidak menjalankan kewajiban. Paham? Nah, ketika Pak Felix menjalankan kewajiban, maka ini dinilai etis dari perspektif deontologi, sekaligus dari perspektif hak. Kok bisa? Iya, karena ketika Pak Felix mengajar, Pak Felix ini memfasilitasi hak-hak dari mahasiswa yang ingin belajar. Jadi teori ini gandeng. Ketika kamu menganalisis, oh pemimpin itu etis baik dari perspektif deontologi. Kenapa? Karena dia menjalankan kewajibannya. Ya, oke, ini deontologi. Sekaligus dia memfasilitasi hak murid. Ya, jadi ini teori deontologi gandeng dengan teori hak. Begitu. Terakhir adalah teori keutamaan. Keutamaan itu virtue. Virtue itu artinya apa? Disposisi watak yang baik atau kebaikan. Jadi kamu bisa menganalisis dari perspektif ini, perilaku pemimpin itu etis atau tidak etis, dilihat ya apakah itu cerminan dari kebaikan atau enggak. Itu buah-buah dari keutamaan apa enggak. Ya, itu buah-buah dari kebaikan enggak. Kalau itu merupakan buah-buah dari kebaikan, dari keutamaan,
maka itu masuk dalam kategori ya tindakan yang etis. Paham ya? Oke, baik lanjut ya. Nah, pengaruh nilai-nilai utas macung terhadap etika seorang pemimpin ya. Jadi kenapa kalian ini harus menghafalkan 12 nilai macung? Ya karena kamu adalah macungers, kamu keluarga macung. Jadi harus tahu 12 nilai macung ya. Oke, apa saja? Orisinal, terpercaya, gigih, kreatif, dinamis, ramah dan menyenangkan dan seterusnya ya. Oke, bisa dipahami ya. Nah, nanti kalau kamu menganalisis seorang pemimpin ya, maka lihatlah pengalaman hidupnya atau perilakunya, kemudian baru kamu analisis. Kira-kira di balik perilaku ini ada nilai apa sih yang dia hidupi? Ya. Oke, paham ya? Menarik ya? Oke, terakhir, hampir semua orang dapat menghadapi permusuhan, tetapi jika Anda ingin menguji karakter seseorang, berikan dirinya kekuasaan. Ya, jadi pemimpin yang baik ya itu ketika dia menjadi penguasa. Artinya tidak ada sekat-sekat yang membatasi dia. Dia menjadi orang yang bebas dan ketika dia menjadi orang bebas, disitulah karakternya akan terlihat. Ya, oke, baik. Nah, sekarang saya ajak latihan. Ini tadi teori mengenai nilai, etika, dan moral. Sekarang saya ajak kamu latihan menganalisis. Analisis nilai dan etika Soeharto, Presiden kedua RI. Mungkin kamu belum lahir waktu dia menjabat, tapi pasti pernah mendengar ceritanya, ya. Jadi disebut Bapak Pembangunan Soeharto itu. Banyak melakukan pembangunan untuk kesejahteraan. Jadi di sini ya kita bisa menganalisis bahwa nilai instrumennya adalah kerja keras, ya di dalam menjalankan pembangunan kan butuh kerja keras itu. Nilai akhirnya adalah kesejahteraan. Kesejahteraan siapa? Kesejahteraan rakyat Indonesia. Ya, nah ini, oke, bisa dipahami ya contohnya ya. Nah, ini Soeharto. Maka nilai yang dihidupi adalah kerja keras, ya. Kemudian nilai akhirnya adalah kesejahteraan. Jadi dari perilakunya Soeharto kita bisa menduga bahwa dia adalah yang nomor dua, ya, ya nomor dua ini bicara mengenai salah satu tindakan atau perilakunya. Ya. Jadi pada tahun 1982 sampai 1985 Soeharto mengeluarkan kebijakan untuk memberantas premanisme. Banyak terjadi Petrus, penembakan misterius. Secara etis ini tidak baik, tidak sesuai dengan teori keutamaan, teori hak dan kewajiban. Secara etis baik dari perspektif egoisme etis. Ya, nah ini. Jadi yang pertama nanti yang harus kamu latih adalah bagaimana menganalisis nilai. Nilai itu dia dilihat tadi, ya, nilai instrumen atau nilai akhir begitu, ya. Oke, yang kedua, ya, mengenai perilaku Soeharto yang memberikan perintah Petrus, ya. Nah, ini ditanyakan etikanya bagaimana, Pak? Ya, Soeharto itu etis apa enggak? Karena dia sudah membuat program Petrus, penembakan misterius. Nah ini, maka kamu bisa menganalisis, ya contohnya begini, ya memberantas premanisme, ya mengeluarkan kebijakan untuk memberantas premanisme, banyak terjadi Petrus, penembakan misterius. Cara etis ini tidak baik, ya tidak sesuai dengan teori apa keutamaan. Tidak ada membunuh itu masuk dalam kategori apa namanya keutamaan begitu ya. Nah, oke. Terus ya Petrus mengatakan secara etis ini tidak baik, tidak sesuai dengan teori keutamaan, teori hak dan kewajiban. Nah, ya secara etis hanya teori egoisme etis. Ya, jadi setuju. Soeharto itu melakukan tugas, ya memberikan tugas untuk melakukan penembakan misterius, ini etis dari perspektif egoisme etis. Jadi baik ya untuk hanya siapa? Untuk Soeharto saja. Maka egoisme etis. Ya.
Oke, mahasiswa, bisa dipahami ya? Nah, oke. Jadi, demikian video saya mengenai, teori ya, nilai, etika, dan moral. Dan tadi sudah kita latihan di sini, maka untuk pendalaman, jadi, jam kuliah kamu kan panjang sebenarnya, karena online kan kita dibatasi 60 menit, maka sisa waktu untuk tugas mandirinya apa? Kuis kecil. Ya, analisislah Ahok. Kalau tadi saya kasih contoh Soeharto, sekarang yang kamu analisis adalah Ahok. Ya, Ahok ini seperti apa sih? Maka coba kamu browsing beberapa jabatan-jabatan atau beberapa apa ya, penghargaan yang diterima oleh Ahok, kemudian kamu analisis. Ahok itu pernah menjadi duta anti korupsi, Ahok itu juga pernah menggusur hunian liar di bantaran sungai, Ahok pernah menegur dan memecat lurah yang tidak becus bekerja, dan banyak sekali. Maka pilihlah satu saja perilaku dari Ahok, kemudian kamu analisis. Contohnya duta anti korupsi. Ya, maka kamu bisa menganalisis ini gimana ini, ya, apa namanya, nilai yang dihidupi apa sih, ya. Kemudian nilai yang dihidupi, moral dan etikanya seperti apa, ya. Sudah saya kasih contoh Soeharto, sekarang tugasnya Ahok. Sekali lagi pilih salah satu aja, 2 juga boleh, 3 juga boleh, tergantung kamu. Ya, kemudian analisislah nilai yang dihidupi orang ini apa. Kemudian setelah nilai adalah kira-kira dia ini apa namanya, etis atau tidak. Misalkan Ahok menegur dan mencat lurah yang tidak becus bekerja. Ini etis apa enggak? Etis dari teori mana? Ya. Oke, paham semuanya? Nah, tugas mandiri ini silahkan dikirim ke email tugaspakfelix@majung.ac.id dengan subjek KK2 kepemimpinan. Ya. Nama NIM. Terakhir dikumpulkan hari ini pukul 23.55. Loh Pak, malam? Iya. Jadi sengaja tak kasih durasi yang panjang. Siapa tahu ketika kamu mau kerja lampu mati. Nah, kan kasihan kamu kalau saya batasi misalkan selesai kuliah jam sekian harus dikumpulkan sekian. Ya, memang sebenarnya harus seperti itu. Ya, seperti jadwal kita hari ini, ya misalkan kuliah jam 11 sampai jam 12, maka terakhir harusnya tugas ini dikumpulkan jam 12. Tapi saya tidak seperti itu, saya kasih rentang waktu yang agak panjang. Ya. Oke, baik mahasiswa. Sampai di sini ada pertanyaan? Ya. 3 hal yang akan yang sudah kita pelajari, apa itu nilai, apa itu mengenai etika, dan apa itu mengenai moral, dan ini bisa kita pakai untuk menganalisis kepemimpinan seseorang. Ya, dia dikatakan etis kalau apa, dikatakan tidak etis karena apa. Oke mahasiswa, begitu saja materi kita hari ini. Terima kasih, tetap semangat dan tetap sehat selalu. Ya.